Selamat datang di channel Mapel kita dari guru untuk masa depanmu. Kali ini kita akan bahas materi informatika bab 1 berpikir komputasional bagian 4 pemecahan masalah. Tujuan pembelajaran mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Pada kali ini kita akan bahas materi pemecahan masalah atau problem solving. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang proposisi, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, penalaran, dan konversi bilangan desimal binar heksadesimal. Pemecahan masalah secara komputasional. Pemecahan masalah komputasional adalah proses menyelesaikan masalah dengan cara berpikir layaknya komputer, sistematis, terstruktur, dan logis. Dengan cara ini, masalah yang awalnya rumit bisa kita uraikan lalu kita temukan solusinya secara efisien. Beberapa cara berpikir yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih terstruktur yaitu memahami masalah, memecahkan masalah, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan berpikir algoritmik. Konsep ini bukan hanya untuk pemrograman tapi juga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Memahami masalah, understanding the problem. Langkah pertama adalah memahami masalah. Kita harus tahu apa yang sebenarnya diminta, data apa yang masuk sebagai input, dan apa hasil yang diharapkan sebagai output. Misalnya untuk membuat jus alpukat, kita harus menyiapkan buah alpukat sebagai input dan akan diproses untuk mengeluarkan output jus buah alpukat. Dekomposisi, memecah masalah. Dekomposisi dalam berpikir komputasional adalah proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan lebih sederhana untuk dipecahkan. Contoh masalah, meja kerja berantakan. Dengan dekomposisi kita pecah masalah meja berantakan ini menjadi bagian-bagian, buku berserakan, masalah kerapian. Headset tidak pada tempatnya, masalah penataan. Kopi tumpah, masalah kebersihan dan keamanan barang. Dan ada permen berserakan merupakan masalah sampah. Setelah dipisah, tiap masalah kecil bisa diberi solusi. Contohnya, buku dikumpulkan dan disusun di rak. Headset ditaruh di tempat khusus. Untuk kopi yang tumpah segera dibersihkan supaya tidak merusak laptop. Permen berserakan, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Akhirnya, masalah besar meja berantakan terselesaikan dengan menyelesaikan masalah kecil satu persatu. Mengenali pola atau pattern recognition. Pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang berulang dari suatu masalah. Dengan mengenali pola, kita bisa cepat menyadari penyebab masalah dan mencari solusi yang lebih permanen. Setiap kali kamu mau kerja atau belajar, meja selalu kelihatan berantakan. Buku sering berserakan, headset selalu ditaruh sembarangan, kopi kadang tumpah, permen dan bungkusnya berceceran. Kalau hanya sekali mungkin wajar, tapi kalau berulang pasti ada polanya. Pola yang bisa dikenali seperti buku, polanya habis dipakai tidak langsung disusun di rak. Headset polanya tidak ada tempat khusus untuk menyimpan. Kopi polanya selalu diletakkan terlalu dekat dengan laptop. Dan permen polanya bungkusnya selalu dibuang sembarangan. Nah, dengan mengenali pola ini kita jadi tahu kenapa masalah berulang. Kalau sudah tahu polanya, kita bisa bikin solusi yang lebih tepat. Seperti buku, biasakan setiap selesai dipakai langsung disusun. Headset, sediakan gantungan atau headset stand. Kopi, pakai botol tertutup atau letakkan agak jauh dari laptop. Permen, sampahnya ditaruh di tempat sampah kecil di dekat meja. Hasilnya bukan hanya masalah sekali selesai, tapi kita mencegah masalah muncul lagi di masa depan. Dengan pengenalan pola, kita belajar apa yang sering terulang, kenapa itu terjadi, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak berulang lagi. Nah, dengan mengenali pola ini, kita bisa bikin solusi yang lebih pintar. Sediakan tempat headset, letakkan kopi agak jauh, biasakan langsung menyusun buku, dan siapkan tempat sampah kecil. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi ini adalah mengambil inti masalah atau tujuan lalu mengabaikan detail. Abstraksi adalah kemampuan untuk menyederhanakan masalah dengan cara fokus pada hal-hal yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak terlalu berpengaruh. Kalau kita lihat detailnya, ada buku berserakan, headset ditaruh sembarangan, kopi tumpah, permen berceceran, sticky note jatuh, dan lain-lain. Kalau semua detail itu kita pikirkan satu persatu, malah bikin bingung. Sederhanakan masalah dengan abstraksi. Dengan abstraksi, kita tidak lagi melihat semua detail kecil, tapi mengelompokkan masalah ke dalam kategori yang lebih sederhana.
Barang penting misalnya buku, pulpen, headset, laptop, HP. Untuk barang yang tidak penting yakni bungkusan permen, kertas bekas, sisa kopi. Nah, inti masalahnya jadi jelas. Meja ini berantakan karena barang tidak penting tidak ditaruh di tempatnya dan sampah tidak langsung dibuang. Dari abstraksi itu akan menjadi solusi. Setelah disederhanakan, solusinya juga lebih gampang. Sediakan tempat khusus untuk barang penting. Sediakan tempat sampah kecil di dekat meja. Jadi kita tidak perlu repot memikirkan permen warna apa yang tercecer atau kopinya tumpah berapa tetes. Itu detail kecil yang bisa diabaikan. Dari pola menjadi solusi permanen. Nah, dengan abstraksi kita sederhanakan masalahnya. Kita tidak lagi ribet mikirin permen warna apa atau kertasnya jatuh di mana. Kita cukup lihat gambaran besarnya. Ada barang penting yang tidak ditempatkan dengan benar, dan ada sampah yang tidak dibuang. Dengan cara ini, solusinya jadi lebih gampang. Barang penting diberi tempat khusus, sampah langsung dibuang ke tempatnya. Masalahnya pun selesai tanpa perlu ribet dengan detail kecil. Algoritma. Algoritma desain atau desain algoritma. Algoritma adalah rencana seperangkat instruksi langkah demi langkah, urutan langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan masalah. Algoritma bisa ditulis dengan berbagai cara dalam bentuk bahasa sehari-hari, pseudocode, atau flowchart. Tujuan algoritma untuk meja rapi. Yang pertama menangani kondisi darurat dulu, seperti kopi tumpah. Kemudian mengelompokkan dan menata barang seperti buku dan headset. Kemudian menghilangkan sampah yakni bungkus permen, kertas. Dan menetapkan kebiasaan pemeliharaan seperti mengecek rutin. Algoritma langkah demi langkah atau logika utamanya. Yang pertama, periksa kondisi meja. Kalau ada cairan kopi tumpah, bersihkan dulu supaya tidak merusak laptop. Yang kedua, buang semua sampah, bungkus permen, kertas bekas, atau benda yang tidak penting langsung ke tempat sampah. Yang ketiga, kelompokkan barang penting seperti buku, susun rapi di rak, kemudian headset, taruh di gantungan atau headset stand, kemudian laptop letakkan di tengah meja agar aman dan nyaman digunakan. Kopi atau minuman ditaruh di tempat yang lebih jauh dari laptop. Dan 4, cek ulang meja. Pastikan hanya ada barang yang benar-benar dipakai. 5, langkah pemeliharaannya. Biasakan setiap selesai belajar atau kerja, ulangi langkah 2-4. Berikut adalah contoh dari algoritma pseudocode dan flowchart. Untuk flowchart yang digunakan pada gambar tersebut, dimulai dengan simbol oval, yakni untuk mulai dan selesai. Kemudian ada simbol flowchart persegi panjang, yakni untuk simbol proses. Dan simbol belah ketupat yang digunakan di gambar tersebut ialah sebagai decision atau untuk mengambil keputusan. Kesimpulan, dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita bisa menyelesaikan masalah apapun. Bahkan masalah sederhana seperti meja berantakan dengan cara yang lebih terstruktur, efisien, dan permanen. Jadi, dekomposisi itu untuk memecah masalah. Pola membantu kita memahami kebiasaan yang bikin masalah terulang. Abstraksi membuat kita fokus pada inti masalah. Algoritma memberi solusi langkah demi langkah yang bisa dijelaskan setiap saat. Dukung terus channel Mapel kita dengan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.